Baik, selamat malam Bu Rini. Kami dari kelompok 4 dan di sini saya Dominika Nogohana Miyama de Souza dan Mei Dwi Handayani izin membahas penugasan nomor 1. Dan ini XI adalah variabel tambahannya hasil panen tong YI. Dan di sini pertama-tama kita harus menjumlahkan jumlah kumulatifnya terlebih dahulu. Luas area yang ditanami. Yaitu pertama-tama adalah desa pertama XI yaitu 5. Dan yang kedua adalah yang pertama tambah desa 2 luas area yang ditanami. Kumulatif kedua tambah XI desa XI luas area yang ditanami nomor 3. Nah, ini hasilnya. Ini. Selanjutnya kita akan mencari range, yaitu batas bawah dan batas kita akan tambah 1 dulu. Batas atas yaitu jumlah kumulatif yang pertama yaitu 5. Dan batas bawah kedua yaitu batas atas tambah 1. Batas atas kedua yaitu jumlah kumulatif yang kedua yaitu 11. Dan batas bawah ketiga yaitu 11 tambah 1. Batas atas ketiga yaitu jumlah kumulatif yang ketiga. Nah, lalu kita tinggal klik Dokalo untuk mempersingkat waktu. Nah, ini hasilnya. Poin A yaitu tentukan 4 sampel terpilih jika menggunakan tabel angka random halaman 1 baris 3 mulai kolom 3. Sesuaikan kolom dengan kebutuhan dan kondisi data. Pertama-tama kita akan mencari N besarnya terlebih dahulu. Untuk mencari N besarnya yaitu adalah total dari desa yaitu 20. Nah, untuk mencari XI max-nya yaitu kita akan pakai rumus max, lalu kita tinggal blok di luas area yang ditanami. Nah, lalu kita mendapatkan N besar yaitu 20 dan XI max-nya yaitu 7,5. Di sini ada syarat, yaitu angka random 1 lebih kecil sama dengan 20, yaitu N besarnya. Dan angka random 2 lebih kecil sama dengan XI max, yaitu 7,5. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mei. Selanjutnya kita akan mencari 4 sampel. Dari soal tadi disebutkan untuk tarnya menggunakan halaman 1 baris 3 mulai kolom ketiga. Kita menggunakan 3 digit dari kolom ketiga 4 sampai 5 karena AR1-nya 2 digit sementara AR2-nya 1 digit. Jadi kita mulai dari baris ketiga, angka randomnya adalah 686. Berarti AR1-nya adalah kolom ke-3 dan 4, yaitu 68, sementara AR2-nya adalah 6. Kemudian kita tuliskan sekalian untuk baris yang keempat, yaitu 013. Jadi AR1-nya adalah 0, 01, maaf. Sementara AR2-nya adalah 3. Selanjutnya kita pakai rumus untuk luas area yang ditanami menggunakan rumus if. If angka random yang pertama kurang dari sama dengan
20 yaitu N-nya, kita cari VLOOKUP AR1, kemudian titik koma, kita pilih tabel ini, kemudian kita kunci menggunakan FNF4, kemudian titik koma lagi, kita menggunakan eh, kolom yang kedua, yaitu luas area yang ditanami. Kemudian kita tuliskan true. Nah, apabila AR1-nya tidak kurang dari atau sama dengan 20, kita tuliskan tidak memenuhi. Kita tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya untuk keputusan, kita menggunakan fungsi if lagi. If n AR1 kurang dari sama dengan n besarnya yaitu 20, titik koma AR2 kurang dari sama dengan luas area yang ditanami, titik koma, kalau misal memenuhi kita tuliskan sampel terpilih. Nah, kalau tidak memenuhi, kita tuliskan tidak memenuhi. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Selanjutnya untuk nomor desa terpilih, kita pakai fungsi if lagi. If keputusan adalah sampel terpilih, maka VLOOKUP AR1 titik koma, kita pilih tabelnya lagi, kemudian kita kunci menggunakan FNF4, tutup kurung. Kemudian untuk yang tabel kita cari ini adalah nomor desa terpilih. Berarti kita menggunakan kolom pertama, true. Sementara kalau misal tidak memenuhi atau M22 tulisannya bukan sampel terpilih, kita tuliskan tidak memenuhi. Kemudian kita tutup kurung dan kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Ternyata untuk baris yang ketiga, untuk baris ketiga itu nomor desanya tidak terpilih, sementara untuk baris yang keempat, yaitu nomor desa yang pertama terpilih menjadi sampel. Kemudian kita lanjutkan ke baris-baris yang berikutnya, dari baris ke-6, ke-5, sampai ke-30. Berarti dari 477, 127, sampai yang terbawah adalah 559. Tadi sudah saya tuliskan di samping. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memindahkannya ke sini. Kita pindahkan. Selanjutnya, untuk rumus yang sudah kita tuliskan tadi, kita tarik ke bawah. Ternyata, untuk baris ketiga sampai ke-30 yang memenuhi untuk menjadi sampel baru 2. Jadi kita tandai terlebih dahulu. Untuk nomor sampel yang pertama dan nomor urut ke-13.
Karena baru 2, kita lanjutkan lagi ke baris ketiga kolom di sebelahnya, yaitu 219. Tadi sudah saya tuliskan. Kemudian kita pindahkan ke kolom sini. Kemudian untuk rumus yang sudah dibuat tadi, kita tarik ke bawah. Nah, ternyata untuk nomor desa nomor 8 dan 13 sudah terpilih menjadi sampel. Kita tandai terlebih dahulu. Jadi tadi yang terpilih menjadi sampel adalah desa nomor 1, 13, 8, dan 13 lagi. Untuk nomor urut desa yang pertama, XI dan YI-nya adalah 5 dan 28. Kita salin, kemudian kita tempel. Untuk nomor urut desa 13, XI dan YI-nya adalah 5 dan 31. Kita tempel lagi. Kemudian untuk nomor urut desa 8, XI dan YI-nya adalah 7 dan 37. Kemudian kita tempelkan lagi. Nah, demikian diperoleh 4 sampel dari 20 desa. Kemudian untuk soal nomor 1B akan dijelaskan oleh Hana. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang nomor B, jawaban 1A. Berdasarkan jawaban 1A, satu estimasi total dan rata-rata hasil panen di wilayah tersebut. 2, tentukan relatif efisiensinya. Nah, pertama-tama kita saling jawaban yang ini terlebih dahulu karena sama aja. Lalu ini mendapatkan 4 sampel. Nah, selanjutnya kita akan mencari PI sama dengan XI per X. XI-nya adalah 5, adalah luas lahan, per X adalah total dari XI, yaitu 104. Nah, hasilnya adalah ini. Selanjutnya, XI luas lahan kedua per total dari XI, yaitu 104. Kita kunci terlebih dahulu, biar mempermudah perhitungan. Nah, ini. Ini adalah hasil dari PI. Kedua, yaitu kita akan mencari Y cap I sama dengan YI per PI. YI adalah hasil panen per luas lahan. Satu. Maaf. Per YI hasil panen per PI. Nah, kedua yaitu YI2, Y2 per P2. Selanjutnya kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini adalah hasil dari Y cap I. Selanjutnya akan mencari YI kuadrat per PI, yaitu YI dikuadratkan per PI. Kedua, Y2 kuadratkan per P2. Nah, lalu kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini hasil dari YI kuadrat per PI. Lalu kita akan mencari YI per PI min YK PPS dikuadratkan. Untuk menghitung ini kita harus mencari YK PPS terlebih dahulu. Yaitu ini YK PPS yaitu adalah estimasi total dari hasil panen.
yang rumusnya adalah 1/n sigma I 1 sampai N kecil Y cap I. Itu sama dengan satu satu per N kecil, yaitu dari pertanyaan 4 sampel kali Y cap I. Untuk mencari Y cap I, kita pakai sum dari ini. Nah, ini hasil dari estimasi total hasil panen. Lalu kita akan menghitung min terlebih dahulu, yaitu YI per PI min YK PPS. Itu kita kunci ini terlebih dahulu, lalu dikuadratkan. Nah, ini hasil dari YI per PI min YK PPS dikuadratkan. Lalu kita tinggal klik 2 kali untuk mempercepat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mei. Selanjutnya, kita akan mencari estimasi rata-rata hasil panen atau Y bar BPS. Rumusnya adalah YKPPS dibagi dengan N besar. Diperoleh estimasi rata-rata hasil panen sebesar 30,27. Kemudian kita cari penduga varian sampling total hasil panen atau VYKPPS. Rumusnya adalah 1 per N kali N-1, N-nya adalah 4, N-1-nya adalah 3. Kita kalikan dengan sigma I 1 sampai N dari YI per PI min Y cap PPS kuadrat. Jadi kita pakai rumus sum dari YI per PI min Y cap PPS kuadrat. Nah, Enter. Diperoleh penduga varian sampling total hasil panen sebesar 561,2179592. Kemudian kita cari penduga varian sampling rata-rata hasil panen atau VY per PPS dengan rumus VY ke PPS kita bagi dengan N kuadrat. Diperoleh hasilnya sebesar 1,40. Kemudian soal yang kedua adalah kita diminta untuk mencari relatif efisiensi. Yang pertama, kita akan menghitung penduga varian sampling estimasi total SRS with replacement ketika sampel diambil secara PPS. Rumusnya adalah 1 per N kuadrat, 1 per 4 kuadrat. Kita kalikan dengan N kapital dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI kuadrat per PI. Kemudian dikurangi N kecil dikalikan Y cap PPS kuadrat. Kemudian kita tambah 1 per N, N-nya adalah 4. Kita kalikan dengan V Y cap PPS. Jadi diperoleh nilai penduga varian sampling estimasi total SRSWR ketika sampel diambil secara PPS adalah 4.284,65.
Kemudian kita cari relatif efisiensi atau RE-nya. Rumusnya adalah V YKPPS atau penduga varian sampling total hasil panen kita bagi dengan penduga varian sampling estimasi total SRSWR ketika sampel diambil secara PPS dikalikan dengan 100. Jadi kita peroleh nilai relatif efisiensi atau RE-nya sebesar 13,09%. Demikian penjelasan dari penugasan pertama. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.